Hai, selamat datang di hari 92 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Karena sekali lagi, tujuan saya adalah untuk mengubah cara bicara saya yang dulunya cepat, belibet, nggak jelas menjadi omongan yang pelan, santai, menggunakan jeda, dan yang paling penting adalah omongan yang mudah untuk dipahami. Karena inti dari komunikasi adalah menyampaikan sesuatu dengan baik agar orang lain paham dengan apa yang saya bicarakan. Dan dan itu adalah tujuan yang saya capai, yang saya inginkan, yaitu berkomunikasi dengan baik agar orang lain langsung paham. Di hari ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Dan saya sangat merekomendasikan Anda untuk berlatih berbicara menggunakan metode ini. Karena metode ini memberikan banyak sekali manfaat dan tentunya bisa membantu kita untuk meningkatkan skill komunikasi. Benefit pertama adalah ketika kita baca buku, kita bisa mendapat wawasan yang baru. Dan benefit kedua, dengan baca buku, kita bisa menambah kosakata di kepala kita. Dan dengan kosakata yang banyak dan knowledge atau pengetahuan yang banyak, maka kita bisa berbicara lebih banyak lagi. Dan benefit ketiga, ketika saya latihan dengan membaca, menggunakan mulut yang lebar atau membuka mulut yang lebar, saya bisa meningkatkan artikulasi saya. Dan kadang ketika saya menemukan kata yang susah, kata yang belibet, saya akan mengucapkan kata itu terus-menerus hingga lancar. Dan itulah sebabnya mengapa latihan ini sangat bagus untuk meningkatkan artikulasi kita. Dan benefit keempat, ketika kita baca buku, membuka mulut yang lebar dan membaca dengan volume yang tinggi, kita juga sembari latihan untuk berbicara. Bukan membaca dalam hati, tapi membaca dengan volume yang tinggi dengan tujuan untuk sekalian latihan bicara. Kalau saya ingin jago bicara, ya saya harus berbicara. Semua bisa karena terbiasa. Dan buku yang saya baca judulnya adalah The Miracle of Focus. 5 menit baca buku, membuka mulut yang lebar, dan membaca dengan volume yang tinggi. Kita mulai dari sekarang. Tersandung bukanlah akhir cerita. Suatu hari ada seseorang yang berusaha untuk memecahkan sebuah batu besar dengan sebuah palu yang berukuran besar. Orang ini memukul batu tersebut dengan sekuat tenaga. Namun, hingga pukulan yang ke-100, batu tersebut tak juga pecah. Pada pukulan yang ke-101, batu tersebut akhirnya pecah berkeping-keping. Orang-orang yang menyaksikan hal itu berseru kagum. Wah, luar biasa pukulan terakhirnya tadi. Sekarang pertanyaannya adalah apakah pukulan terakhir itu benar-benar luar biasa hingga membuat batu itu pada akhirnya pecah? Dan jawabannya ternyata tidak. Pukulan yang ke-101 itu tidaklah lebih istimewa ketimbang pukulan yang lain. Justru 100 hantaman di awal yang berjasa membuat batu tersebut pecah. Pukulan yang terakhir hanyalah momen di mana batu tersebut berada di ambang ketahanannya sehingga akhirnya pecah berkeping-keping. Demikianlah gambaran yang terjadi pada sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang kita raih saat ini pada hakikatnya adalah akumulasi dari kegagalan-kegagalan yang telah tertoreh sebelumnya. Kegagalan demi kegagalan itulah yang membuat kita matang
hingga pada langkah terakhir mampu untuk memecahkan dinding yang menghalangi kesuksesan. Jadi, sudah saatnya kita belajar untuk menghargai kegagalan. Bila toh saat ini Anda masih gagal, ingatlah kegagalan Anda akan diakumulasikan dan persis seperti kisah orang yang memecah batu di atas. Akumulasi kegagalan tersebut pada akhirnya memampukan Anda untuk meraih apa yang dicita-citakan. Ada puluhan kata-kata bijak dari orang-orang sukses yang mengungkapkan bahwa kegagalan adalah proses menuju kesuksesan. Kegagalan seperti telah menjadi syarat untuk terwujudnya sebuah impian. Semua orang sukses telah kenyang mencicipi pahit asam kegagalan. Mereka telah ahli dalam kegagalan sehingga pada akhirnya mengecap manisnya kesuksesan. Namun, meskipun telah bertebar pelajaran-pelajaran dari orang-orang sukses tentang kegagalan, masih saja banyak orang yang takut untuk gagal. Kata-kata gagal telah menjadi momok atau hantu bagi sebagian orang. Dan bahkan kegagalan banyak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Anggapan seperti ini sudah seharusnya dihapus, khususnya bagi Anda yang menginginkan sebuah kesuksesan. Ingat, kesuksesan membutuhkan sesuatu yang kompleks. Seringkali pengalaman Anda dalam suatu bidang tidak cukup mumpuni saat memulai, hingga kegagalan demi kegagalan yang menerpa Anda memberikan pelajaran berharga untuk bangkit dan juga berkembang. Keputusasaan, ketakutan, dan sikap menyerah menghadapi kegagalan adalah musuh terbesar kesuksesan. Ya, saya sangat setuju. Saya ingin merekap sedikit mengenai apa yang baru saja saya baca. Barusan dijelaskan bahwa orang sukses mereka telah kenyang mencicipi kegagalan. Dan kegagalan adalah proses yang wajib untuk dihadapi untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kalau Anda ingin meraih sukses, kalau Anda ingin mendapatkan sukses, ya Anda mau tidak mau harus mendapatkan yang namanya gagal. Karena gagal adalah hal wajib untuk mencapai kesuksesan. Dan saya sadar akan hal ini. Maka dari itu, saya tidak takut gagal. Saya posting konten setiap hari, meskipun mungkin di luar sana ada yang bilang kayak, views-nya sedikit, kenapa posting setiap hari? Karena saya tidak takut akan kegagalan. Menurut saya, hasil bukan hanya angka di layar. Bukan hanya berupa views, bukan hanya berupa komentar, bukan hanya berupa subscriber. Tetapi hasil yang saya apresiasi atau hasil yang saya cari adalah hasil di depan layar. Bukan di depan layar, tapi di depan layar, yaitu diri saya sendiri. Ketika saya posting konten setiap hari, mungkin saya gagal di depan layar. Saya gagal di dalam layar. Tapi saya berhasil di depan layar. Saya lebih lancar berbicara, saya lebih pede berbicara, saya lebih lancar berbicara, dan komunikasi saya membaik. Itu adalah hasil yang saya inginkan. Bukan fokus pada hasil angka, tapi fokus pada hasil skill, pengetahuan, dan juga pengalaman yang saya tumpuk setiap hari hingga akhirnya saya bisa jago, mahir dalam berbicara di depan kamera. Dan saya juga ingin mengingatkan Anda, jangan takut gagal. Karena gagal adalah bagian dari kesuksesan. Dan sejujurnya, di tahap ini saya justru tidak takut gagal, tapi saya mencari kegagalan. Kira-kira hari ini
kegagalan apa yang bisa saya dapatkan? Kira-kira kesalahan apa yang bisa saya lakukan hari ini? Karena saya percaya dengan gagal dan dengan kesalahan, saya bisa belajar suatu hal, saya bisa mengambil hikmah, dan dengan hikmah ini saya bisa menjadikan diri saya menjadi lebih baik setiap harinya. Di mana ada kegagalan, di situ ada pertumbuhan. Di mana ada kesalahan, di situ ada peningkatan. Jadi jangan takut gagal dan jangan takut salah dan jangan menghindari kegagalan dan jangan menghindari kesalahan karena gagal dan kesalahan akan membantu Anda untuk mencapai kesuksesan. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-92 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan jika Anda baru di sini, perkenalkan nama saya Andre, mantan karyawan gacoan yang sedang berusaha untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi. Thank you. Dan saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. See you on the next video.